الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjutkan ngaji fikih Baqarah. Sebelumnya kita membahas tentang zakat tijarah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan babu zakatil fitri, bab zakat fitrah. Sebelum kita mulai, kita buka majelis kita, ngaji kita dengan kirim al-fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an ibadihi. Ya ikhwani min ya'lam rasul alaihi wassalatu wassalam wa syuhada ya salihin malaikatu muqarrabin. Syekhana Zurun Tafa Abdullah Syamah wala Syekh Zainuddin Al-Maribari wala Syekh Abdul Rahim bin Abdul Mughni Allah ma'afil abdul fil darani. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, sebelum kita baca kitabnya, baca ibarahnya, kita buat ringkasan dulu. Bab zakat fitrah. Jadi di antara rukun Islam ya, itu yang wajib adalah zakat. Jadi syahadat, salat, kemudian zakat. Maka zakat itu kemarin sudah dijelaskan bahwa macamnya banyak. Zakat itu macamnya banyak. Karena kalau dilihat dari pengertiannya, zakat itu adalah harta yang khusus, yang diambil dengan cara yang khusus, kemudian diserahkan kepada golongan-golongan yang khusus, yang tertentu. Tidak semua harta itu ada zakatnya, wajib zakat. Nah, kemudian cara pengambilannya pun juga ditentukan oleh syariat. Kemudian penerimanya juga ditentukan oleh syariat. Maka kemudian macam-macam harta-harta yang wajib dizakati itu juga sudah kita sempat bahas di awal kemarin. Nah, sekarang kemudian ada termasuk zakat yang perlu kita ketahui adalah zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu, kalau zakat pada umumnya itu adalah zakatul mal, zakat harta. Zakat itu artinya dari kata zakka yuzakki tazkiyatan. Itu artinya suci atau penyucian. Ini maksudnya zakat adalah mensucikan harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, khudh, ambillah min amwalihim, dari harta-hartanya orang Islam, shadaqatan, sedekah. Maksudnya zakat, maksudnya sedekah wajib berarti zakat. Tutahhiruhum, yang zakat itu akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Biha, dengan zakat itu. Tutahhiruhum, kamu membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, biha, dengan zakat itu. Jadi yang pertama, kalau zakatul mal berarti dia mensucikan harta. Dia punya harta yang sampai satu nisab, entah itu harta dagangan, emas perak, ataupun pertanian. Maka kalau sudah sampai nisab, berarti ada haknya orang lain di dalam harta dia. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia mengambil atau makan haknya orang lain. Begitu. Maka supaya dia hartanya suci, bersih, maka haknya orang lain itu dia keluarkan. Nah, sehingga hartanya yang dia makan halal, bersih, suci. Nah, sekarang kalau zakat fitrah bagaimana? Kalau zakat fitrah ini beda. Zakat fitrah ini adalah zakatul abdan, zakatnya badan. Zakatnya badan, sehingga dia tidak, penghitungannya tidak persentase dari harta. Jadi kalau kemarin zakatnya harta itu, contoh misalkan kayak
emas perak atau uang tunai, maka dia 2,5%. Sehingga nanti bermacam-macam nominal yang dikeluarkan, tergantung jumlah harga yang dia miliki, jumlah harta yang dia miliki. Kalau hartanya 100 juta, maka tinggal dihitung 2,5%-nya berapa. Kalau hartanya 1 miliar, maka tinggal dihitung 2,5%-nya berapa. Begitu. Sehingga nanti yang dikeluarkan jumlahnya berbeda-beda. Nah, tapi kalau ke zakatul abdan, zakat fitrah, itu mau yang kaya, yang jutawan, ataupun yang biasa-biasa saja, semua mengeluarkannya dengan ukuran yang sama. Itu zakatul abdan, zakat fitrah. Nah, kemudian zakat fitrah itu wajibnya bukan karena dia memiliki harta yang banyak, tetapi setiap orang yang mendapati momen Ramadan dan Syawal. Ramadan dan Syawal. Setiap yang menemui dua, walaupun hanya sebentar, maka dia wajib zakat fitrah. Sehingga nanti misalkan kalau ada anak bayi yang baru lahir 5 menit sebelum terbitnya matahari akhir bulan Ramadan, maka dia juga punya kewajiban zakat fitrah karena dia menemui momen Ramadan walaupun cuma 5 menit. 5 menit sebelum buka puasa. Karena kan kalau penghitungan Hijriah itu pergantian hari itu adalah terbenamnya matahari, bukan jam 12 malam, tapi terbenamnya matahari. Begitu terbenam matahari, maka udah langsung ganti tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan. Nah, begitu kalau misalkan ada anak bayi baru lahir, 5 menit sebelum buka puasa atau sebelum matahari terbenam, maka si bayi ini juga wajib dizakati fitrah karena dia mendapati momen Ramadan 5 menit, selepasnya Syawal. Sebaliknya begitu juga kalau misalkan ada yang wafat begitu 5 menit habis buka puasa, kan sudah masuk 5 menit sudah buka puasa, berarti sudah masuk Syawal. Begitu 5 menit habis buka puasa, habis makan-makan, mati. Innalillahi. Maka dia tetap punya kewajiban zakat fitrah. Kalau memang ditanggung oleh keluarganya, ya ditanggung keluarganya. Keluarganya tetap menanggung kewajiban zakat fitrah atas orang yang wafat ini. Karena dia sempat mendapati momen Syawal. Di Ramadan sudah jelas masih hidup. Syawal dapat 5 menit. Nah, maka dia tetap wajib membayar zakat fitrah. Itu kewajibannya. Jadi kewajibannya zakat fitrah ketika seseorang mendapati momen Ramadan dan Syawal, dua-duanya. Maka kalau seseorang sebelum masuk Syawal, ini kebalikannya, kalau 5 menit sebelum buka puasa sudah wafat duluan, dia nggak dapat momen Syawal, maka dia tidak punya kewajiban zakat fitrah. Nggak punya kewajiban zakat fitrah. Sebelum buka puasa wafat, meninggal, maka dia tidak punya kewajiban zakat fitrah. Begitu juga kalau misalkan dia baru lahir, begitu buka puasa akhir bulan Ramadan tanggal 30 itu, kemudian baru lahir 5 menit selepas buka puasa, maka dia juga tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak mendapati momen Ramadan, hanya Syawal saja. Bisa dipahami ya. Ini untuk kewajibannya zakat fitrah itu ketika seseorang mendapati momen Ramadan dan Syawal, walaupun cuman sebentar. Nah, kemudian dan dia ketika momen itu dia punya kelebihan. Dia punya kelebihan seukuran yang wajib atas dia. Misalnya dia yang zakat wajib yang dikeluarkan zakatnya. Misalkan dia sudah punya makanan untuk malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Nah, kemudian masih lebih 5 kilo. Nah, misalkan dia masih bujang, makanan masih ada lebih 5 kilo. Sebenarnya dia kan wajibannya 2,5, misalkan 2,5 kilo. Maka karena dia sudah punya kelebihan, ya walaupun bukan kaya-kaya sekali, tapi asalkan sudah punya
kelebihan seukuran yang wajib dia keluarkan, yang wajib dia bayarkan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kecuali memang dia sama sekali tidak memiliki makanan, atau makanannya hanya cukup untuk makanan dia malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Udah nggak ada lagi untuk dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Jadi memang yang pertama dia mendapati momen Ramadan dan Syawal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia memiliki kemampuan alias kelebihan makanan, lebihnya dari makanan malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Wallahu a'lam. Kemudian yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan itu satu so'. So'un, satu so'. Satu so' itu adalah 4 mud. 4 mud. Mud itu kurang lebih sekitar 6 ons. Kurang lebih sekitar 6 ons. Nah, kemudian kalau dikalikan 4 berarti 2,4 kilo. 2,4 kilo. Maka dibulatkan jadi 2,5 kilo. Itu yang umumnya. Tapi sebenarnya so' itu bukan ukuran berat. So' itu bukan ukuran berat. So' itu takaran. Seperti kalau orang dulu kalau beli beras, kadang-kadang di beberapa daerah masih begitu juga, pakai batok. 1 batok, 2 batok kayak itu. Terus so' itu apa namanya? 1 wadah. Takarannya begitu. Jadi dia seukuran penuh itu namanya 1 so'. Dan sekarang sudah banyak dijual di apa namanya di internet, banyak sudah so' Madinah. Nah, tinggal kita kalau mau ikut tabaruk kan, ambil barokah, kan sudah diukur berarti. Nah, ya tinggal dipenuhi wadah itu, kemudian masukin. Karena nanti kan beratnya berbeda-beda tergantung jenis berasnya kan begitu. Nah, tergantung jenis berasnya, tergantung jenis makanan pokoknya itu. Yang jelas so' itu sebenarnya ukuran takaran, bukan ukuran berat. Cuman ya karena apa namanya supaya mudah, ya kira-kira beratnya sekian. Kira-kira beratnya 2,5 kilo, sehingga kadang-kadang keputusan para ulama juga beda-beda karena tentunya memang berbeda antara ukuran berat dengan ukuran takaran. Sehingga tidak masalah, kadang-kadang ya bagus kita lebihkan saja, 3 kilo, apalagi punya kemampuan ya dilebih-lebihkan, itu lebih bagus. Nah, kemudian yang wajib dibayarkan adalah qutul balad. Qutul balad itu maksudnya makanan pokok di negeri itu. Kalau makanan pokok di negeri kita jagung, maka ya kita keluarkan jagung. Kalau makanan pokoknya kurma, maka yang dibayarkan kurma. Kalau beras ya dibayarkan beras. Setelah itu dibayarkan atau diserahkan kepada tentunya sama mustahik zakat itu 8 golongan itu. 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada 8. Itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau misalkan di kampung itu adanya cuman 3 golongan, maka ya sudah 3 golongan itu yang berhak untuk menerima zakat. Atau cuma 1 golongan saja, hanya ada orang mu'alaf saja misalkan begitu. Tidak ada orang miskin, nggak ada. Ya udah diserahkan kepada mereka. Itu penerimanya. Kemudian pembayaran zakat. Jadi kalau tadi kita bahas bahwa seseorang itu wajib zakat fitrah ketika dia sudah mendapati 2 momen tadi, momen Ramadan dengan momen Syawal. Berarti masuk wajibnya zakat fitrah itu berarti ketika masuk malam 1 bulan Syawal. Ketika buka puasa hari terakhir Ramadan, nah itu mulai dia, berarti saya wajib bayar zakat. Tapi kan kalau belum masuk Syawal, kan kita belum tahu hidup sampai kapan, masih dapetin Syawal apa enggak, kan gitu. Nah, sehingga belum tahu nih punya kewajiban zakat fitrah atau tidak. Tetapi boleh ditakjil, boleh diawali
awalkan membayar zakat tuh. Walaupun kita belum tentu hidup sampai nemuin Syawal. Nah, jadi boleh ditakjil, boleh dibayarkan lebih dahulu mulai dari awal Ramadan. Begitu tanggal 1 Ramadan daripada nanti kepikiran atau gimana, nah, sudah langsung bayarkan zakat fitrahnya. Boleh. Nah, walaupun belum tentu wajib atau tidak. Tetapi ya namanya memberi ya bagus saja. Itu bagus saja. Jadi boleh ditakjil, boleh diawalkan mulai dari awal Ramadan. Nah, kemudian habisnya pembayaran itu adalah ketika nanti imam naik ke mimbar untuk sholat Id, imam takbir, maka sudah habis waktu pembayaran zakat fitrah. Kalau misalkan membayar selepas sholat Id, maka itu nanti sudah bukan zakat fitrah lagi, tapi nanti dia menjadi sedekah biasa. Sedekah biasa. Wallahu a'lam. Kita baca sedikit. Babu zakatil fitri, bab zakat fitrah. Hiya, zakat fitrah itu wajibatun wajib. Wa furidat, dan difardukan. Kasaumi Ramadan, sebagaimana puasa bulan Ramadan, fi sanati tsaniyati, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrah. Qabla al-Aid, sebelum hari raya biyauma, ini dengan jarak 2 hari. Jadi puasa Ramadan itu wajibnya selepas dapat 2 tahun di Madinah, ya. Sudah hijrah ke Madinah, dapat 2 tahun, tahun kedua baru ada perintah puasa. Sekaligus 2 hari menjelang Lebaran, nah itu datang perintah zakat fitrah. Wasumiyat, dan dinamakan zakat fitrah itu disebut atau dinamakan bidzalika, dengan nama zakat fitrah, lianna wujubaha, karena kewajiban zakat fitrah itu bidukhulil fitri, dengan berbarengan dengan masuknya waktu Idul Fitri. Karena berbarengan dengan masuk Idul Fitri, maka namanya zakatul fitri atau zakatul fitrah. Allahu akbar. Wa qala Waqi' ibn al-Jarrah, namanya Syekh Waqi' ibn al-Jarrah, wa huwa, beliau itu Syekhul Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Apa pendapatnya? Zakatul fitri, zakat fitrah itu li syahr Ramadan, bagi bulan Ramadan, kasajadatai sahwi li sholati, kedudukannya seperti sujud sahwi bagi salat. Kedudukannya seperti sujud sahwi bagi salat. Apa tajburu, dia menambal nuqsana saumi, kekurangan puasa. Kama yajburu sujudu, sebagaimana sujud sahwi itu menambal nuqsana sholati, kekurangan sholat. Jadi kalau di dalam sholat ada sunnah-sunnah yang tertinggal, misalkan sunnah kunut misalkan tertinggal, baik sengaja pun tidak, maka disunahkan sujud sahwi. Berarti kan sunnahnya ada yang kurang, maka itu ditambal dengan sujud sahwi. Nah, begitu juga kalau kata Syekh Waqi' itu tadi, kalau puasanya ada yang kurang, maka bisa ditambal dengan zakatul fitrah. Wa yustaratu, dan disyaratkan liwujubi zakatil fitri, untuk wajibnya zakat fitrah, salasatun, ada 3 syarat. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal hurriyatu, dan merdeka, wal yasaru, dan kemudahan, kemampuan. Wa amma syartani, adapun 2 syarat, yang pertama al-awwalan, yang pertama Islam dan merdeka, faqad bayyantuhuma, sungguh aku telah menjelaskannya, fi awwali kitab zakat, di dalam awal kitab zakat, pembahasan zakat. Ya tentunya orang di luar Islam tidak wajib zakat. Kemudian wa amma tsalitsu, adapun yang ketiga, wa huwal yasar, yaitu kemampuan, fal i'tibaru bihi, maka yang dimaksud mampu itu kapan? Bihalil wujub, adalah ketika kondisi kewajiban zakat. Jadi walaupun misalkan ketika masih Ramadan tuh kaya raya misalkan, terus tiba-tiba
begitu masuk Syawal langsung miskin, langsung jadi orang nggak mampu untuk zakat, ya berarti dia nggak wajib zakat. Jadi yang dihitung adalah ketika masuk waktu wajibnya, maka dia dilihat mampu apa enggak. Kalau dia tidak mampu, maka berarti ya tidak wajib zakat. Walaupun dia sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya masih orang yang kaya raya atau orang yang mampu untuk bayar zakat. Jadi yang dimaksud atau yang dihitung, yang diperhitungkan adalah ketika masuknya waktu wajib zakat. Waman wajabat, barang siapa wajabat yang wajib alaihi atasnya, fitratu nafsihi, zakat fitrah untuk dirinya sendiri, wajabat maka wajib alaihi atasnya fitratu man, zakat fitrahnya orang-orang, talzamuhu nafaqatuhu, yang dia wajib menafkahinya. Kalau seseorang dia wajib bayar zakat untuk diri sendiri, ya, maka dia juga wajib membayar orang-orang yang di bawahnya, di bawah nafkahnya. Ya kan, seorang suami dia wajib membayar, dia memenuhi persyaratan itu. Dia Islam, dia juga merdeka, kemudian dia juga punya kemampuan, tentu dia wajib membayar fitrah untuk dirinya sendiri. Sekaligus dia juga wajib membayarkan orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya. Dan berarti istrinya kewajiban suami, anaknya juga kewajiban suami. Atau misalkan ada orang-orang di bawah tanggungan dia, maka itu wajib dibayarkan oleh suami. Kalau misalkan misal ada seorang suami itu kan wajib menafkahi istri selama istri itu tidak nusyuz, tidak tidak membangkang atau tidak ngeyel kepada suami. Ketika istri itu nusyuz, dia itu tidak taat kepada suami, maka suami tidak wajib menafkahi istri itu, istri yang nusyuz itu. Begitu juga terkait dengan zakat fitrah, ketika istri misal nusyuz atau dia membangkang, tidak taat, tidak patuh kepada suami, maka suami juga tidak wajib membayarkan zakat istri tadi, karena nafkahnya hari-hari juga tidak wajib, maka juga zakat fitrah juga tidak wajib ditanggung oleh suami. Tapi ya istri ya dia tanggungannya dia wajib membayarkan dirinya sendiri kalau dia memang orang yang mampu. Fatajibu maka wajib ala zauji atas suami, fitratu zaujatihi, zakat fitrah istrinya, bisyarti an takuna nafaqatuha, dengan syarat nafkah kepada istri itu wajibatan alaihi, wajib atas suami. Ketika suami ada kewajiban untuk nafkah kepada istri, maka wajib juga bayar zakat, membayarkan zakat fitrah. Bi angkanat ghairona syizatan na syizatin, contohnya istrinya itu taat, patuh, maka suami wajib menafkahi. Maka begitu juga wajib bagi atas suami untuk membayarkan zakat fitrah istrinya. Allahu Akbar. Amma man, adapun orang-orang la nafaqata laha, yang tidak ada kewajiban nafkah alaihi atas suami, karena syizatin, seperti contohnya istri yang membangkang, istri yang enggak taat, wa ghaibatin, ataupun istri yang kabur. Istri kabur kemana enggak tahu, sudah berarti kan enggak wajib nafkah. Maka fala tajibu, maka tidak wajib alaihi atas suami, fitratuha, membayar zakat fitrahnya. Bal tajibu, tetapi bayar zakat fitrah itu wajib alaiha, atas si orang yang enggak wajib dinafkahi tadi, istri yang kabur atau istri yang tidak taat, in kanat ghaniyatan, kalau dia memang mampu. Ini halamannya ada yang ini. Kemudian watajibu, dan wajib ala sayyidi atas
tuan, fitratu abdihi, membayarkan zakat fitrah hamba sahayanya, wa amatihi, dan hamba sahaya perempuannya, walau kanat muzawwajatan, walaupun sudah dinikah, idza kana zaujuha mu'siron, kalau suami dari budak perempuan ini tidak mampu. Itu tentang tadi wajibnya seseorang membayarkan zakat orang-orang yang ada di bawah tanggungan nafkahnya. Wa innama tajibu, dan hanyalah zakat fitrah itu wajib bi ghurubi syamsi lailatul fitri, dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi ketika tenggelamnya matahari bulan Ramadan masuk malam Idul Fitri, maka di situ wajib. Ai bi idraki akhir juz'in min Ramadan, maksudnya itu dengan mendapati bagian akhir dari Ramadan, wa awwali juz'in min Syawal, dan bagian awal dari Syawal. Bagian awal dari Syawal. Tadi sudah dijelaskan, pokoknya mendapatkan momen Ramadan dan Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Nah, kemudian dibayarkan pembayarannya kepada golongan-golongan yang 8 itu. Sehingga tadi kalau misalkan zakat fitrah itu zakatul abdan, tidak berkaitan dengan penghitungan-penghitungan yang rumit sebagaimana zakat mal, duitnya berapa dulu baru dihitung persentasenya berapa. Maka dia tidak perlu adanya amil, tidak perlu adanya amil. Ini kalau zakat fitrah. Maka bagus zakat fitrah itu langsung diserahkan kepada ya tetangga-tetangga yang sudah kita ketahui, oh ini kira-kira dia berhak untuk menerima zakat, maka diserahkan zakatnya itu. Karena juga zakat fitrah itu kan tidak sebesar zakat mal. Kalau zakat mal mungkin sampai berjuta-juta satu orang yang mengeluarkan itu. Nah, tapi kalau zakat fitrah ya cuman beras paling 5 kilo, paling 10 kilo, maka langsung saja diserahkan kepada mustahiknya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam. Sampai sini mungkin ada yang bertanya tentang zakat fitrah. Ya, Oke, monggo. Kaitannya dengan penanggung tadi, misalkan pembantu kita beda agama, kan tidak perlu kita tanya. Ya. Kalau beda agama maka tidak wajib zakat, maka tidak wajib kita tanggung. Nah, lagi pula ini yang dimaksud budak di sini berbeda dengan pembantu ya. Yang dimaksud budak di sini itu memang budak yang kita miliki, bukan pembantu rumah tangga yang sekarang ini berlaku. Tapi kalau budak itu memang zaman dulu masih zaman perbudakan. Budak itu kan kita bisa beli. Kita beli orangnya itu memang punya kita gitu. Jadi beda-beda dengan pembantu-pembantu yang sekarang ini, ART itu, asisten rumah tangga itu. Nah, itu dia punya kewajiban sendiri, bukan kewajiban tuannya, bukan kewajiban bosnya, bukan. Begitu. Baik, ada lagi? Oh ya, mustahik zakat kurang lebihnya yang pertama miskin, fuqara, ya orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki sumber pemasukan. Nah, tidak memiliki sumber pemasukan. Kemudian yang kedua miskin. Miskin itu secara ringkas dia punya sumber pemasukan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Dia ada kerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, itu dia tergolong miskin.
Kemudian amilina 'alaiha innamas fuqara masakin wal amilina, orang amil, orang yang mengerjakan mengurusi zakat. Nah, ini orang-orang yang mengurusi zakat, orang-orang yang ya tadi itu kerja untuk zakat. Kalau zaman dulu tuh ketika zaman khalifah itu dari Madinah jemput zakat tuh ke Yaman. Jadi memang amil tuh kerjanya berat zaman dulu. Jadi dia bagian ngitung. Misalkan ada orang yang punya kebun kurma misalkan, maka dia wajib zakat. Nanti yang ngitung bukan pemilik, amil itu nanti yang datang, kemudian dia ngitung, dia mengira-ngirakan, oh nih luasnya berapa, kemudian dia lihat, oh ini zakatnya sekian. Sehingga amil itu dia berat kerjanya, dia menjemput zakat. Nah, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Walaupun dia orang kaya, tetapi amil itu hitungannya adalah seperti gaji lah, bahasanya gitu, gaji. Jadi bukan dia mendapatkan bagian yang sama seperti orang fakir atau miskin. Misalkan kalau dia itu orang yang bukan miskin atau fakir, maka dia mendapatkan zakat dengan sebab dia itu termasuk dalam amil, maka dia mendapatkan dia seukuran gaji normal berapalah untuk orang kerja sedemikian rupa. Tapi kalau dia termasuk miskin, ya berarti dia masuk dalam golongan miskin atau fakir. Itu amil. Kemudian selepas itu mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang hatinya masih lembut, orang yang hatinya masih belum kuat di dalam Islam. Jadi belum tentu orang yang baru masuk Islam saja, tetapi yang kira-kira dia nih masih perlu perhatian khusus gitu. Kalau misalkan kuatnya keimanan tuh kadang-kadang orang yang baru masuk Islam kadang lebih kuat imannya daripada orang yang dari kecil sudah masuk Islam. Nah, dari bayi udah muslim, kadang-kadang yang baru masuk Islam tuh keyakinannya dia sudah lebih mantap gitu. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang perlu masih ada rangkulan, ada perhatian khusus dari orang-orang Islam. Jadi hitungannya bukan tahun, wah ini baru setahun ini atau mungkin sudah 10 tahun. Nah, tapi mu'allaf itu orang-orang yang masih hatinya masih lemah lah gitu. Walaupun dia sudah orang-orang punya, orang kaya, tetapi dia di dalam Islam itu masih perlu perhatian khusus. Maka nih bentuk perhatiannya adalah dengan kita berikan zakat begitu. Sehingga kan dia bagiannya tidak sebanyak yang lain kalau misalkan dia orang yang kaya. Tapi kalau dia orang miskin ya lebih-lebih lagi. Maka dia masuknya golongan dia orang miskin juga dan dia mu'allaf. Kemudian riqab itu budak. Nah, riqab itu budak. Tadi tuh kalau budak tuh dia tidak memiliki diri sendiri. Di sini nggak punya. Maka dia tentu dimiliki oleh tuannya. Karena dia kan dimiliki, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Riqab di sini nanti budak-budak yang punya tanggungan. Jadi namanya ada budak mukatab. Mukatab itu nanti budak yang dia bisa membebaskan dirinya dengan syarat dia membayarkan sekian kepada tuannya. Nanti tuannya bikin akad kitabah. Kitabah tuh, kamu budak, kamu pengen bebas nggak? Pengen. Ya udah boleh. Kamu kerja. Kamu nanti asalkan bisa bayar 20 juta kepada saya, kamu nanti bebas. Aslinya kan budak itu kan tidak punya diri sendiri, kan tidak punya, apalagi harta. Pokoknya apapun yang dia dapat langsung otomatis milik tuannya kan gitu. Nah, tapi kalau sudah ada akad kitabah, akad pembebasan diri sendiri, dia bisa memiliki itu. Maka dia kerja, nyari duit, kemudian serahkan nyicil untuk pembebasan dirinya. Maka budak yang seperti ini dia berhak menerima zakat. Tapi kalau yang bukan begitu, budak yang masih murni, nggak mau merdeka, ya enggak. Berarti kan otomatis apa yang dia dapat jadi milik tuannya. Itu budak. Tapi sekarang sudah hampir tidak ada ya zaman perbudakan. Mungkin karena perbudakan itu dulu bahkan sebelum Islam pun sudah ada. Karena waktu itu ketika perang mesti ada tawanan-tawanan tuh, jadi otomatis jadi budak. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang untuk keperluan dirinya sendiri, itu
ataupun untuk keperluan umat. Dia berhutang mungkin untuk keperluan umat atau untuk keperluan memang dirinya sendiri dia punya hutang. Tentunya hutang-hutang yang darurat ya, bukan hutang-hutang untuk keperluan yang sekunder. Hutang-hutang yang darurat. Kemudian fisabilillah itu tentara-tentara yang berperang dengan sukarela. Tentara yang berperang dengan sukarela tanpa digaji oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang tentara, TNI, polisi, mereka perang juga, tetapi memang sudah digaji oleh negara, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Misalkan contoh ada panggilan perang, panggilan jihad. Nah, kemudian yang wajib kan pertama tentara-tentara itu, pasukan-pasukannya negara. Nah, kemudian kalau misalkan ada orang yang dia dengan sukarela dia ikut, orang sipil, dia dengan sukarela ikut tanpa ada gaji dari pemerintah, maka dia wajib, berhak untuk mendapatkan zakat sebagai bekal dia untuk perang itu. Itu fisabilillah. Walaupun ini dibahas panjang banyak oleh para ulama, sebagian ada yang berpendapat bahwa termasuk fisabilillah adalah para ulama-ulama, para guru-guru, karena perang sekarang adalah bukan lagi perang fisik, melainkan perang ideologi, perang pemikiran dan seterusnya. Nah, tetapi yang tetap yang paling kuat adalah fisabilillah itu orang yang berperang dengan sukarela tanpa digaji oleh pemerintah. Adapun para kiai atau para ustadz, para ulama-ulama, itu tidak termasuk. Kalau misalkan mereka fakir gimana? Ya mereka masuknya ke fakir, bukan masuk fisabilillah. Mereka tidak mampu, ya tidak mampu tuh dilihat tidak mampunya karena apa. Tidak mampu ya berarti dia memang tidak mampu karena fakir atau karena miskin atau karena gharib dan seterusnya, maka dia berhak atas nama itu, tidak masuk di dalam nama fisabilillah. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil, secara ringkas ini Ibnu Sabil adalah orang yang di dalam safar kemudian dia kehabisan bekal. Zaman dulu banyak itu, misalnya kalau orang safar zaman dulu kan tidak seramai sekarang, kota-kota sudah di mana-mana. Kalau orang dulu safar tuh melewati padang pasir, melewati segala macam, sehingga banyak sekali yang kehabisan bekal. Ya, mungkin sekarang juga ada juga, tapi sudah sangat jarang ya. Orang safar, dia perjalanan mungkin mudik atau gimana, kemudian kehabisan bekal, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Itu namanya Ibnu Sabil. Ada pertanyaan lagi? Oke, insyaallah demikian dulu. Mungkin nanti menjelang Idul Fitri atau akhir Ramadan kita juga bahas lagi. Ini kita bahas terus supaya makin memahami, karena memang sudah setiap tahun kita kerjakan, tapi perlu kita bahas berulang-ulang insyaallah. Wallahu alam, semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.